Baik, selamat pagi Bapak Ibu tutor untuk mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Ivan Devalan dengan NIM 0893482006 dengan prodi Sistem Informasi pada Fakultas Sains dan Teknik Universitas Terbuka. Saya belajar di UPBJJ Purwokerto. Baik, untuk melaksanakan tugas 2 jaringan komputer kali ini, saya akan langsung menuju ke soalnya. Jadi untuk soalnya sudah ditunjukkan bahwa perintahnya adalah silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, dan lain sebagainya ya. Baik, kita akan coba satu persatu untuk terkait komen-komen ini. Nah, sebelumnya sebenarnya saya sudah mempelajari juga terkait panduan praktik tugas 2, namun saya akan meminta bantuan juga oleh teman kami ChatGPT untuk menjelaskan lebih mungkin bisa menjelaskan singkat juga terkait komen-komen yang mungkin nanti ada kendala dalam penjelasannya. Baik, saya akan mulai. Pertama, mari buka CMD-nya dulu. Mari kita buka CMD-nya. Baik, kita mulai dari praktek komen pertama, yaitu kita komen CD. Nah, CD ini sebenarnya dia untuk masuk atau keluar direktori tertentu. Kalau kita ingin coba, kita coba ya, CD itu bisa untuk keluar direktori seperti berikut, titik-titik. Nah, ini dia keluar direktori Lenovo. Nah, dia juga bisa langsung masuk ke direktori Lenovo lagi. Nah, dia sudah masuk lagi. Atau kita mau tulis lengkap juga bisa. Misalnya kalau saya di sini punya data C, mana coba C dan Intel misalnya. Kita bisa CD C Intel. Nah, kita juga bisa langsung masuk. Jadi kita bisa tuliskan lengkap dari awal sampai akhir, atau setelah kita masuk seperti ini, kita juga bisa langsung masuk ke folder selanjutnya. Misalnya C Intel lalu ini kosong ternyata. Atau bisa seperti ini, CD titik-titik. Misalnya ini kita sudah masuk direktori C kan. Kita bisa kalau mau masuk ke program XAMPP nih misal, kita bisa langsung CD XAMPP. Sorry, kecil ya. Nah, sudah bisa masuk juga. Jadi bisa ditulis lengkap ataupun folder selanjutnya. Misalnya mau keluar juga tinggal titik 2 seperti itu. Itu untuk CD. Yang kedua kita coba untuk CLS. CLS itu apa sebenarnya? CLS itu dia kalau kita praktekkan dia akan seperti ini. Nah, dia akan hilang. CLS itu maksudnya clear the screen sepertinya ya. Kalau kita mau CLS nih garis miring tanda tanya. Nah, clear the screen ya. Jadi dia menampilkan arti CLS ini adalah clear the screen. Baik, selanjutnya adalah kita coba dir garis miring tanda tanya. Nah, ini sebenarnya dia menampilkan apa saja yang komen-komen apa saja yang dia bisa dilanjutkan oleh dir ini. Jadi dir ini kan sebuah komen, dia punya sub komen lanjutan beberapa yang berfungsi sesuatu. Sepertinya kalau kita misal contoh ini dir, kan tadi kita sudah cek garis miring tanda tanyanya ya, dia menampilkan subkomen yang lain. Sebenarnya kita coba misalnya display alternate data stream of the file misalnya, atau mungkin yang misalnya A ya, display file with specified attributes. Jadi lebih spesifik dia menampilkan file-filenya. Coba kalau kita mau lihat di XAMPP ini ya, kita dir garis miring A. Nah, dia akan menampilkan file-file di dalamnya seperti apa dengan spesifik nih. Apakah dia directory atau dia ukurannya berapa, nama filenya seperti apa. Nah, begitu. Dia bahkan data crate-nya itu kapan dia terlihat. Nah, itu untuk contoh tadi dir garis miring tanda tanya ya. Dan ini saya coba komen yang di list ini salah satu. Oke,
Selanjutnya adalah IP config. Oke, untuk IP config ini sebenarnya dia mudah. Dia hanya menampilkan konfigurasi IP di komputer kita ini. Nah, jadi dia menampilkan konfigurasi IP yang ada di komputer kita. Misalnya di ini wireless LAN adapter WiFi yang saya pakai sekarang. Ini 192.168.35.196 ini untuk IP yang saya pakai, yang saya dapat dari DHCP server. Untuk gateway-nya 192.168.35.126. Oke, itu untuk IP config. Lalu bagaimana dengan IP config all? Nah, untuk IP config all, dia menampilkan untuk lebih lengkapnya. Nah, setelah saya ketik tadi IP config all-nya, ya ini IP config all-nya, dia akan menampilkan hal yang lebih lengkap. Sepertinya kita contoh nih wireless LAN. Ini yang wireless LAN. Wireless LAN adapter WiFi ini dia menampilkan lebih lengkap, termasuk deskripsi deskripsi interface. Lalu dia juga menampilkan MAC address-nya. Lalu dia menampilkan apakah DHCP-nya aktif, apakah autoconfig-nya aktif. IPv6-nya juga ditampilkan, IPv4-nya juga. Lalu dia list obtain-nya kapan dan expires-nya kapan. Ini dia sangat komplit dan lengkap untuk IP config garis miring all. Lalu bagaimana untuk IP config garis miring tanda tanya yang nomor poin 7 ini? Untuk IP config garis miring tanda tanya sebenarnya sama ya, dia untuk menampilkan subcommand lain dari IP config. Nah, ini ternyata ada banyak. IP config ini kalau kita garis miring tanda tanya ada banyak opsi yang bisa kita pakai. Apakah tanda tanya, apakah all, apakah release, atau release 6, renew 6, flash DNS, register DNS, display DNS, dan lain sebagainya. Ini untuk IP config garis miring tanda tanya. Nah, untuk selanjutnya untuk IP config garis miring release, ini sebenarnya kalau kita mau tahu kegunaannya garis miring release, coba kita pakai tanda tanya ya. Oke. Oh, nggak bisa juga. Nah, untuk IP config garis miring release ini sebenarnya fungsinya adalah untuk dia merilis IP yang sudah kita dapat nih dari DHCP server. Tadi kan kita sudah dapat IP dari DHCP server, yaitu 192.168.35.126. 135.196. Yang 126 itu gateway-nya, yang 196 ya. Nah, kalau rilis nanti kita akan melepaskan IP itu, jadi kita sudah tidak punya IP lagi. Nah, coba kita rilis. Nah, rilis kan? Kita sudah rilis. Nah, dia otomatis wireless LAN adapter WiFi ini dia nggak ada IP-nya. Nah, gimana cara supaya dapat IP-nya? Baru kita lanjut ke nomor 9, yaitu IP config renew. Nah, ini baru dia ngambil IP baru dari DHCP server yang terhubung dengan komputer kita, gitu, yang ada dalam jaringan. Kita akan ambil IP baru. Coba kita tunggu ya. Nah, sudah dapat lagi ya IP-nya ya. 192.168.35.196. Masih sama seperti tadi. Memang kan tadi memang IP-nya hilang ya. Karena kita rilis. Sekarang ketika kita renew, dia akan dapat IP lagi. Sebenarnya dalam posisi ini kita kalau mau renew juga bisa. Tapi kemungkinan bisa jadi dapat IP yang sama atau bisa dapat IP yang lain juga. Oke, ini ketika kita sudah sampai di nomor 9. Lalu kalau kita IP config display DNS misalnya. Sebenarnya untuk penjelasannya sudah ada tadi ya. Nah ini. Display DNS. Jadi display DNS ini dia untuk display the content of the DNS resolver cache. Jadi setiap kali kita mengakses ke DNS tertentu, ke domain name tertentu, misalnya nih, saya akses ke e-learning UT ACID. Nah, untuk domain e-learning ini, dia tuh tersimpan di CAC komputer kita. Jadi komputer kita tidak perlu lookup DNS terus ke DNS servernya. Jadi kita cukup perlu lihat ke CAC, nanti dia langsung akses ke e-learningnya berdasarkan data CAC-nya.
Jadi cukup sekali lookup, ketika sudah pernah disimpan, dia akan lebih mudah untuk atau lebih efisien untuk kita akses lagi ke domainnya. Itu untuk display DNS. Lalu misalnya kita mau pakai flash DNS nih, kan ada display DNS, flash DNS, register DNS. Kalau kita mau pakai flash DNS, dia ini dia menghapus yang namanya DNS cache-nya. Jadi tadi misalnya nih untuk learning UT ini, dia DNS-nya sudah tersimpan di cache-nya DNS komputer kita. Misalnya kita flash DNS, cache-nya akan hilang. Jadi cache DNS di komputer kita akan bersih, dan nanti ketika saya mengakses lagi e-learning.ut.acid ini, komputernya akan lookup kembali ke DNS servernya. Baik, itu untuk flash DNS. Selanjutnya untuk register DNS. Register DNS ini dia untuk meregister kembali. Misalnya ini dia refresh DHCP license-nya itu dia refresh lagi. Lalu register DNS dia merefresh DHCP license dan meregister ulang nama-nama DNS yang ada di komputer kita nih, lebih tepatnya. Jadi dia meregister ulang DNS-nya. Nah, coba kita praktek ya untuk ipconfig display DNS nih. Jadi misalnya kita ipconfig _display DNS. Nah, dia akan tersimpan nih cache-cache DNS yang kita punya tersimpan di komputer kita. Misalnya saya akses ulang ya, misalnya untuk ini. Harusnya tersimpan untuk cache DNS-nya ya. Kita coba cek ya. Oh, ternyata tidak tersimpan ya. Tapi seharusnya memang tersimpan. Jadi DNS-nya itu nanti tersimpan. Lalu misalnya kita mau flash DNS-nya ya. Jadi misalnya kita mau flash DNS-nya. Flash DNS. Nah, dia sudah ke flash. Coba kita display DNS ya. Display DNS lagi. Nah, dia kosong ya. Tadi karena kita sebenarnya sudah akses ini. Klien WNS Windows.com kan ini real time ya di akses Windows kita, termasuk WNS Notify Traffic Manager.net ini. Ini juga dari komputer saya, mungkin secara real time. Nah, ini hilang nih display DNS-nya. Jadi karena kita sudah flash. Nah, hilang ya karena kita sudah flash. Coba kalau kita buka sesuatu misalnya google.com. Misalnya ya, coba kita lihat display DNS. Atau kita bisa nslookup ke.com. Oke ya, kita sudah nslookup, apakah bisa di display DNS-nya? Nah, keluar semua ya, jadi DNS yang sudah kesimpan. Karena tadi kita nslookup Google, kita dapat informasi DNS ini disimpan ke cache kita di komputer kita. Nah, kita coba flash lagi ya, kita hapus. Nah, coba kita register DNS. Apakah salah komennya ya? Coba kita cari bantuan ya dari ChatGPT. Oke, register DNS. Digunakan untuk memperbarui pendaftaran komputer ke server DNS yang terdaftar. Jadi kita lebih ke arah mendaftarkan DNS kita ya, DNS komputer kita ke DNS server. Seperti itu. Mungkin memang karena fiturnya belum aktif atau bagaimana, atau ini bukan Windows Server ya. Jadi mungkin kita lewati dulu untuk kali ini. Selanjutnya kita ke ping, netstat, tracer, dan lain sebagainya. Coba kita ke ping dulu ya. Ping ini sebenarnya mudah, kita cuman menguji koneksi dari komputer kita ke IP tertentu yang kita tuju. Misalnya kita ping ke 8888 ya.
kita bisa menguji koneksinya nih. Untuk 88 apakah sudah ada jawaban dari 88, apakah komputer kita itu sudah terhubung secara IP ke komputer, alamat komputer yang kita tuju. Nah, itu fungsi untuk ping. Lalu selanjutnya kita coba untuk netstat. Untuk netstat, ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menampilkan status koneksi jaringan, port yang digunakan, dan informasi lainnya. Coba ya, kita coba untuk netstat. Nah, dia ini menunjukkan IP mana yang sedang terbuka dan port berapa yang terpakai. Jadi active connection ini 127.127.001 ini kan sebenarnya komputer kita lah ceritanya. Jadi komputer kita itu untuk sedang ada koneksi ke IP tertentu lewat port-port ini. Port 5354, port 54750, port 58603. Nah, ini untuk memang hostname saya sih. Hostname komputer saya. State-nya established, memang sedang berjalan, stabil, atau ada yang sinsen, atau ada yang lain sebagainya. Nah, ini sudah, saya rasa sudah cukup ya. Oke, baik. Selanjutnya kita coba tracer. Nah, tracer ini dia untuk ngetrace, lebih arah mengetrace jalur data kita itu. Misalnya saya trace ke arah google.com, kira-kira trace data saya ke google.com itu lewat IP berapa saja dan lewat jalur mana, seperti itu. Dan maksimalnya itu hanya 30 kali hoops atau 30 kali transit yang bisa didetek oleh tracer di Windows ini. Misalnya kalau kita contoh ya, tracer 888. Coba kita tunggu dulu. Nah, untuk yang RTO ini memang karena dia kadang memang fiturnya disembunyikan oleh ISP, jadi memang karena nggak bisa di-ping dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa didetek. Nah, untuk selanjutnya bisa. Ya, hub selanjutnya ada yang diizinkan, ada yang tidak. Baik, contohnya seperti itu ya. Mungkin nanti sambil kita jalan, karena butuh waktu sepertinya. Atau kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini seperti contohnya ya. Jadi, kalau saya boleh jelaskan sebentar adalah untuk tracer ini dia menjelaskan kepada kita lewat jalur mana saja dan jalur mana kita butuh waktu berapa milisecond. Misalnya kita lewat 74.125.326 ini butuh waktu 58 milisecond nih dari tempat kita.
begitu. Baik, saya rasa sudah cukup untuk tracernya ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke petping. Nah, petping ini apa? Kalau kita mau lihat penjelasan dari asisten kita, yaitu adalah petping adalah kombinasi dari ping dan tracer yang memberikan informasi lebih mendalam tentang jalur dan kualitas koneksi jaringan. Jadi tadi kan kita dapat ping nih ya, dia memberikan kita informasi terkait dengan waktunya berapa milisecond setiap kali ping, terus bebannya berapa, byte-nya itu berapa yang dikirimkan. Nah, selanjutnya kita juga ada informasi dari tracer terkait dengan jalurnya. Nah, mari kita coba menggunakan petping, yaitu kombinasi dari dua komen ini ya, antara ping dan tracer. Baik, kita coba petpingnya. Petping jangan 88 ya, mungkin ke google.com aja, langsung ke domain yang lebih dekat. Nah, kalau kita mau lihat petping google.com ini, yang pertama kan dari komputer saya ya, dengan hostname sekian, IP sekian. Mari kita coba tunggu dulu untuk kali ini. Untuk IP tujuannya adalah ke 142.251.175 dan 101 ya. Baik, yang pertama ke gateway saya. Dia mengumpulkan statistik untuk 25 detik terlebih dahulu. Nah, baik. Nah, dia lebih lengkap ternyata penjelasannya, yaitu ada waktu milisecondnya, lalu ada loss-nya berapa persen, sen-nya berapa persen, lalu ada IP address-nya. Nah, jadi ada statistik yang banyak nih. Jadi ada hop 0, hop 1, lalu ada yang desain itu berapa paket, yang loss itu berapa paket. Lalu ada informasi terkait IP-nya juga. Begitu. Ini seperti ini contohnya. Lalu kita lanjut ke NSLOOKUP. Apa itu NSLOOKUP? NSLOOKUP itu adalah ketika kita ingin mencari informasi sebuah DNS. Jadi DNS itu kan macam-macam ya. Jadi kita mau searching informasi terkait DNS itu. Misalnya kita NSLOOKUP tadi ya, anggaplah ke google.com. Nah, komputer itu akan menghubungi DNS server untuk minta informasi terkait dengan informasi apa saja yang terkandung di google.com. Nah, misalnya servernya unknown nih, addressnya tapi sekian. Address DNS server kita ya, di 35126, di gateway saya. Nah, dia dapat informasi adalah namanya google.com. Addressnya tuh ada banyak ternyata google.com. IP-nya dia punya banyak IP terkait dengan domain si Google ini. Nah, selanjutnya misal kita mau NSLOOKUP ke linux.org. Nah, dia akan mencari ke DNS server jaringan saya, dan DNS server itu akan memberikan informasi terkait DNS linux.org ini. Nah, seperti contoh, dia memberikan informasi terkait dengan namanya adalah, name servernya adalah linux.org. Addressnya ternyata ada 3 address. Begitu ya. Itu untuk NSLOOKUP. Untuk NetSH, kalau NetSH saya perlu lihat lagi ya. NetSH digunakan untuk konfigurasi dan pemecahan masalah jaringan di Windows. Ini bisa digunakan untuk mengkonfigurasi interface jaringan, firewall, dan banyak lagi. Jadi NetSH ini memang untuk khusus jaringan gitu, untuk setting, untuk display sesuatu yang lebih advance. Kalau kita mau coba adalah NetSH. Nah, dia masuk. Nah, dia ada, kalau kita datanya harusnya, nah dia banyak keluar kan NetSH ini. Dia masuk ke program NetSH-nya. Ada banyak nih yang dia bisa lakukan. Kalau kita mau coba yang mungkin tidak terlalu banyak ubah settingan, display aja yang lebih advance. Mungkin NetSH
netsh atau show ya. Mungkin ada komen show di sini. Ada show. Show IP misalnya. Address. Atau not found ya. Net show interface ya. Show interface WLAN profile misalnya. Atau kita exit dulu. netsh show WLAN show interface. Saya coba search ya, netsh show WLAN profile. Oh, langsung show WLAN profile ya. Jadi dia langsung show WLAN profile. Jadi kalau kita mau coba, saya mau tambahkan netsh WLAN show profile. Baik, saya mau coba tambahkan satu komen ya dari netsh. Tadi kan kita cuma diminta untuk cek netsh-nya dan sudah. Nah, saya coba untuk penggunaan lengkapnya, saya coba menggunakan netsh WLAN show profile nih. Jadi dia bisa menampilkan, mendisplay lengkap informasi jaringan yang ada terdetek di komputer kita. Nah, netsh WLAN show profile ini dia adalah menunjukkan profil-profil WiFi yang sudah pernah terkoneksi dengan komputer kita. Nah, misalnya saya lupa passwordnya salah satu nih, kita bisa juga cek password yang tersimpan di komputer kita. Sebagai contoh misalnya, saya mau coba yang gudang ini ya. Saya mau tahu passwordnya apa dan misalnya saya lupa. Maka caranya adalah seperti ini. netsh WLAN show profil sama dengan gudang key sama dengan clear. Bentar. Profil. Name ya harusnya ya. Profil lalu kita ketik name gudang. Lalu key-nya kita buat clear. Nah, oke. Atau user ya. Coba kita lihat. Pakai tanda petik. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini juga profil siapa pakai S. Kok tidak terbaca ya, gudang. Atau misalnya kita coba adalah H4 ya. H4. The following comment was not found. netsh WLAN. WLAN ini kebalik lagi ya. Dia WLAN show profile. Nah, dia akan keluar ya. Passwordnya adalah Ivan 1234. Ternyata untuk WiFi ini H4. Ini untuk komennya netsh. Nah, ini untuk kita tahu passwordnya ketika kita misalnya adalah lupa. Oke, kita lanjut. Selain netsh, kita ke root juga. Misalnya kita kali ini root. Root itu untuk apa sih? Root itu adalah root digunakan untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing IP pada komputer. Jadi bukan cuma router nih yang punya tabel routing, tapi ternyata komputer kita juga ada tabel routingnya. Kalau kita mau lihat, misalnya kita pakai menu root ya.
Nah, ini root. Root ini bisa macam-macam. Ada misalnya ini kan root nih dari awal. Jadi root itu bisa macam-macam. Ada root min f, bisa menghapus routing tabelnya, dari gateway entries-nya dihapus. Lalu misalnya uh, dia menghentikan menggunakan IP versi 4 atau dia menghentikan menggunakan IP versi 6. Lalu ada juga misalnya ada IP print, add, delete, change, root print, root add, root delete, root change, ada macam-macam ya. Misalnya kalau kita mau coba root print ya, yang menampilkan saja root print. Nah, dia akan menampilkan tabel routing yang sangat banyak nih di komputer kita. Tabel routing yang banyak, yang jalan, yang sedang berjalan juga. Nah, ini ada ke 891, ada 35196. Ini kan IP kita ya. Dengan berbagai macam netmask yang ada. Ini sudah. Untuk ceritanya root adalah semua yang berkaitan dengan tabel routing di komputer kita. Oke, selanjutnya kita coba ke net. Apa itu net? Net itu digunakan mengelola sumber daya jaringan termasuk pengguna, grup, dan berbagi file. Jadi lebih ke arah fungsi kerja terkait software dan workgroup lah, lebih tepatnya. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin jaringan yang ada tuh secara logik. Nah, ini kalau net ini dia mengelola sumber daya jaringan. Sumber daya jaringan itu yang dipakai bersama. Misalnya printer, apakah printer itu mau di-share atau bagaimana. Nah, seperti itu. Termasuk pengguna, grup, dan berbagi file. Jadi bisa file sharing juga. Misalnya kalau kita mau coba net, kita coba praktekkan adalah seperti ini. Nah, net ini ada net account, komputer, config, continue, file, group, help, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan sumber daya jaringan. Ini kan semua sumber daya jaringan ya, terkait file, group, help, local group. Nah, ini dia menconfig ini semua. Baik, saya rasa sudah prakteknya sudah selesai. Dari 1 sampai 20. Terima kasih untuk kesempatan tugasnya Bapak Ibu tutor. Saya tunggu untuk feedbacknya dan masukan dan koreksinya. Sampai bertemu di tugas 3. Terima kasih.